Dasar wanita terong, hatimu palsu. Kau gunakan kecantikanmu untuk meracuni lelaki lain. Apa yang kalian tahu tentang kalian? Rakyat kecil seperti kalian ini tidak pantas bicara tentang keadilan. Pementasan itu dilakukan dan kami tidak menyangka sama sekali karena di situ kami ditonton langsung sama wakil gubernur kita. Hai guys, selamat datang di podcast Selak Bubar. Pada kesempatan kali ini bersama saya Bagus dan Saputra dan ini rekan saya. Saya Salwa Nafis Amin dari Kru Broadcasting SMK Darun Najah. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat meriah dari seni teater asal Rawo. Silakan Mas, perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Damarana Pamungkas. Saya dari kelas 11 DJKT 2 dan saya menjabat di teater menjadi ketua 2. Saya Nandar Muiz, saat ini saya kelas 11 DJKT 1 dan di teater saya menjabat ketua teater 1. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab. Pada pertanyaan pertama, nama teater ini kan asal Rawo. Gimana sih asal usulnya nama itu dibuat? Kok bisa gitu loh? Baik, jujur saya sebagai ketua teater itu belum mengetahui pasti apa sih sejarah dari nama asal Rawo itu sendiri. Bahkan pembina kami sekarang yaitu Pak Singgi Wirawan itu jujur saja belum tahu artinya. Iya. Ya. Karena kenapa bisa begitu? Dulu itu semenjak teater merintis itu pernah vakum beberapa tahun, 2 tahun. 2 tahun apa ya? Iya, 2 tahun. Jadi selama vakum itu berpindah pembina, istilahnya begitu. Jadi pembina yang sekarang itu belum mengetahui pasti apa sejarah dan kenapa bisa dibuat teater asal Rawo itu. Jadi gitu. Dan apa aja sih jenis pementasan teater? Untuk jenis-jenis pementasan teater itu ada 4. Yang pertama itu realis, kedua surrealis, keempat dramatisasi, dan keempat itu monolog gitu. Ya. Ketiga maksud rumah tadi. Betul. Lah arti dari itu semua itu apa sih? Oke, jadi kan ada yang pertama namanya itu realis. Realis itu sebuah drama yang menceritakan kisah hidup yang nyata, yang ada di kehidupan lah. Misalnya itu seperti drama anak-anak sekolah dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada namanya surrealis. Surrealis ini kebalikan dari drama realis. Jadi misalnya itu drama ini menceritakan tentang kisah yang di luar akal manusia. Contohnya seperti Timun Emas atau Tangkuban Perahu gitu. Dan nanti Dan yang ketiga itu dramatisasi. Dramatisasi itu biasanya untuk mengkritik ya untuk mengkritik, misalnya mengkritik pejabat, mengkritik apalah yang penting itu mengkritik dan itu didramatisasikan. Dan keempat monolog. Nah, untuk monolog sendiri itu seseorang ya Mas ya. Ya, seseorang yang bertampil gimana Mas? Saya kurang paham gitu. Oke, monolog itu ibaratkan satu orang yang memainkan beberapa peran sekaligus. Misalnya kan di sini ada 4 orang. Nah ini bercerita di atas panggung itu diwakilkan sama satu orang saja. Oh iya. Ya gitu. Jadi satu orang ini diajarkan bagaimana cara menampung 4 sifat orang itu. Kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya di drama teater itu banyak yang ditampilkan. Namun di asal Rawo sendiri itu kami lebih dominan menampilkan 4 latihan itu, 4 pementasan itu. Awal mula tertarik dengan kegiatan teater ini kapan? Saya sendiri awal-awal tertarik dengan asal Rawo itu ketika MPLS kemarin. Ya, jadi waktu MPLS itu menampilkan sebuah demo ekstra teater yang naskahnya itu dibuat sama senior kita Mbak Ana. Ana Fitriana. Kami itu saya melihat kalau teater itu asik, seru gitu. Jadi saya tertarik. Nah itu berarti itu baru-barusan ya? Betul. Ya, iya baru banget lah. Jadi kami Ya tertarik lah gitu ya. Latihan. Kalau untuk dari saya itu ya mirip-mirip lah dengan dia. Awal-awal itu kan saya bagus banget loh gitu. Dan ya coba malah keenakan gitu. Jadi keenakan. Iya keenakan itu. Latihan apa aja sih yang dilakukan biar
pentasnya itu lancar gitu loh. Untuk latihan sendiri di teater itu banyak metode latihan. Yang pertama itu latihan olah rasa, bagaimana cara kita itu bisa mengekspresikan sesuatu, bagaimana mengekspresikan rasa sedih, marah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu olah tubuh, bagaimana supaya badan kita itu bisa berekspresi secara maksimal, tidak kaku, ibaratnya begitu. Terus yang ketiga itu latihan kepekaan. Bagaimana ketika tiba-tiba ada tindakan yang refleks itu, kita itu diajarkan bagaimana cara menanggapinya langsung. Di mana sih pementasan yang pertama kalian lakukan? Oke, yang pertama sekali saya lakukan itu ketika drama bulan bahasa. Iya. Ya, ketika bulan bahasa kemarin itu kami menampilkan sebuah drama yang berjudul Gendero Gugat. Itu teater besar. Ketika satu Banjarnegara itu berkolaborasi. Itu. Berarti semua anak teater Banjarnegara gitu. Iya, tapi yang terpilih itu cuma anak 8 ya Mas ya? Betul. Jadi satu Banjarnegara teater itu diseleksi sehingga muncul 8 anak yang diwakilkan untuk pementasan Gendero Gugat itu. Alhamdulillah saya sama Mas Anang itu terpilih jadi perwakilan untuk menampilkan Gendero Gugat itu. Alhamdulillah. Ya, singkat cerita itu pementasan itu dilakukan dan kami tidak menyangka sama sekali karena di situ kami ditonton langsung sama wakil gubernur kita. Bangga banget sih ya. Betul. Kan teater ini kan pernah mati ya. Terus apa sih yang menghidupkan lagi teater ini? Untuk awal-awal yang menghidupkan itu kan di tahun 2016 oleh Pak Zen ya Mas ya. Ya, jadi itu ya awal banget lah di 2016 itu Pak Zen baru bergabung ke SMK Indonesia ini dan menghidupkan kembali itu teater asal Rawuh gitu. Prestasi apa saja yang pernah kalian capai pada seni teater ini? Selama saya merintis di teater ini, beberapa penghargaan yang saya peroleh itu yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kami berhasil mementaskan drama yang ditonton langsung oleh Wakil Gubernur. betul wakil gubernur kita. Kemudian yang kedua, kami berhasil menjadi kru dari pementasan FLS 2N. Iya, FLS 2N. Dan itu alhamdulillah mendapatkan juara 2. Dan apa sih pengalaman paling menarik dalam Dalam kami berdrama ini. Iya, itu. Ini sedikit kocak sih karena pengalaman yang menarik bagi saya itu ketika kami berdua itu ya namanya orang pasti kan ada yang namanya rewel gitu. Ketika kami rewel itu sutradaranya itu mutung. Ya itu jadi ya sutradaranya marah. Itu jadi pembelajaran buat saya supaya ke depannya itu lebih baik lagi. Itu dari saya. Kalau dari Mas Anang? Kalau dari saya apa sih ya sama wong kita beda tampilnya sama gitu kan. Perasaan kalian pada saat pentas itu gimana? Dari kamu dulu ya Mas. Ya. Di teater itu kami diajarkan bagaimana caranya ketika di panggung itu kami bisa diajarkan berekspresi tapi tidak dengan gimana ya ibaratnya itu kita nggak malu gitu. Ya, jadi kita diajarkan bagaimana caranya supaya ketika di panggung itu kita nggak grogi, nggak hilang dialog gitu. Kita diajarkan ketika di panggung itu kita ditanamkan mindset bahwa di panggung itu adalah tempat kita untuk bercerita. Jadi kita diberi naskah nih, contohnya naskahnya itu tentang drama anak sekolah. Nah, kita disuruh memerankan di atas panggung. Tujuannya itu menceritakan kepada penonton bahwa kita itu sedang bercerita, bukan sedang berdrama. Keren banget ya ternyata. Gimana sih kalian ngarahin teman-teman biar mau ikut latihan? Kan ada tuh yang polos eskul gitu. Untuk mengarah anak-anak untuk mengikuti eskul itu sebenarnya sih kita nggak untuk ngoprak-ngoprak atau gimana ya Mas ya. Betul. Yaitu kesadaran mereka aja gitu. Dan kami itu cuman ya apa sih ini mengirimkan informasi di grup WA dan ya kan mereka juga udah punya nalar gitu, udah tahu jawab pasti ya data sendiri gitu. Ya begitulah. Alhamdulillah juga sih di teater itu anggotanya itu nurut-nurut. Jadi cukup kita beritahu di grup, mereka itu punya kesadaran masing-masing untuk segera merapat dan latihan rutin. Prestasi apa aja sih yang udah didapat dalam teater ini? Untuk prestasi sih kurang tahu ya, tapi banyak yang kami tahu itu cuma 2, ya kan? Untuk yang pertama itu di mana ya? Kelampok apa ya? Ya di Kelampok FLS 2N tahun 2024 ya. Yang diperankan oleh Mbak Alfi.
senior kita, dan itu mendapatkan juara 2. Dan yang kedua itu diperankan oleh Mbak Ana ya, itu juara 1. Bangga banget sih pas itu. Keren ya, keren banget. Keren banget pokoknya. Ternyata di teater itu asik banget ya. Asik banget, jelas Bagi gitu. kita yang nggak tahu tuh jadi gimana sih mau ikut tapi takut tapi gini gitu loh. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung, gabung aja. Kami gak gigit kok, tenang aja. Kan apa namanya? Ekstra teater itu kan ada pada hari apa? Untuk ekstra teater sendiri itu Yang di SMK Darunajah gitu loh. selain atau di Darunajah ini, Di Darunajah ini. di Darunajah ini setiap hari Rabu ya Mas ya? Betul. Ya, dan itu setelah KBM. Ya, jadi setiap hari Rabu itu kami ada informasi di grup bahwasanya anak-anak semua itu disuruh kumpul untuk mengikuti latihan rutin. Nah, untuk ekstra sendiri itu para anggota itu diwajibkan untuk membawa kaos sendiri. Kami itu lebih dominan warna hitam untuk latihan. Dan kalau masuk ke ekstra teater itu butuh syarat atau gimana gitu nggak sih? Soalnya itu Tidak sih, syarat cuman ya paling harus berani aja gitu. Soalnya di teater itu kami berhadapan dengan khalayak umum. Di situ panggung misalnya kita menangis atau kita marah gitu. Jadi kalau sudah modal yang pertama itu berani, insya Allah itu lancar. Kurang lebih begitulah. ternyata di teater itu asik banget ya. Waktu saya lihat-lihat tuh teater tuh gimana gitu, sangat Padahal enggak ya kan? ternyata ini asik banget sih. Saya udah dengar ceritanya aja udah tertarik gitu loh. Pengalaman Pribadi gitu. Iya, pribadi yang kalian temui, dapat atau gimana? Dari kamu sendiri mungkin? Gak ada lah, apa ya secara umum aja lah. Kita ini mendapatkan seperti ya pengalaman baru, teman baru dan lain-lain lah. Pokoknya yang baru-baru lah gitu, ilmu baru misal atau gimana. Ya, pengalaman saya juga, saya merasa lebih percaya diri gitu setelah mengikuti ekstra teater. Kemudian yang kedua, ketika saya mengikuti ekstra teater itu, saya lebih bisa berekspresi ketika saya emosi gitu. Bahkan saya itu lebih bisa menjaga emosi saya. Seringnya itu kalian perannya itu apa aja? Nah, kami itu kan seperti yang saya bilang tadi, kami punya beberapa pementasan. Kalau saya itu lebih dominan ke drama realis, drama yang bersifat lebih nyata gitu. Peran saya sendiri itu yang pertama pernah menjadi mandor tebang, itu yang pertama, yang genderuwo gugat di pendopo itu ketika ditonton sama wakil gubernur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya memerankan yang namanya itu Kuswanto. Itu seorang ayah yang menceritakan keluarga miskin, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga saya pernah memerankan menjadi Pak RT, itu ketika drama MPLS kemarin. Selebihnya saya sih selebihnya saya cuma menjadi sutradara gitu. Berarti dominan ke Sutradara. ya? Ya. Saya jadi sutradara itu alhamdulillah sudah kurang lebih 4 kali. Udah banyak ya ternyata. Ya. Dan untuk saya pribadi itu pernah beberapa ya. Yang pertama itu bareng Mas Nandar dan bernama dua ya Mas ya. Betul. Dan itu pekerjaannya itu penebang kayu. Dan yang kedua itu di dramatisasi. Ya, di apa sih ini pementasan dramatisasi dan itu bernama Narso. Itu seperti apa sih pejabat lah, saya menjadi pejabat yang serakah, korupsi, pokoknya begitulah. Dan itu dikritik. Begitu. Dan yang ketiga itu saya menjadi bapak-bapak biasa dan itu namanya Ahmed, saya masih ingat banget. Dan yang keempat itu menjadi Pak Lurah ya, jadi gitulah itu pengalaman saya. Dan jadi kru dan asu itu asisten sutradara. Dikirain. Juga Coba dong contohin salah satu peran kalian. Ya, pengalaman yang sangat-sangat menarik dari peran-peran. Mencoba peran gitu. Ya, Oh ya, peran. sedikit informasi saja. Kebetulan saya saat ini sedang menggarap satu naskah, judulnya itu Getih Putih. Itu akan diperankan ketika ceritanya seperti ini. Seorang anak itu bunuh diri karena dianggap fitnah gitu. Jadi punya fitnah terus bunuh diri. Dia itu punya sumpah serapah. Ketika darahnya berwarna putih berarti ia suci. Ketika darahnya berwarna merah berarti dia itu serong gitu. Saya alhamdulillah sedang memainkan drama itu saat ini. Jadi kalau mau dimainkan juga boleh. Ya, boleh contoh. Boleh cobain dong. monggo.
Saya di situ itu berperan menjadi Pangeran Lemor Wanatirta. Itu orang yang memfitnah istri saya untuk serong. Kurang lebih dialognya seperti itu, seperti ini. Ini nggak apa-apa saya perangin di sini. Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Diajeng, aku toh bukan bodoh, aku bukan gila. Bukankah ikan tambra itu adalah hasil pemberian lelaki tua dari kejamaan Kasilip itu. Ya. Lelaki tua yang selalu mengintipmu bila kau mandi. Dan kau senang bila diintip, bukan? Buktinya kau semakin sering mandi biladah di gedung itu. Ikan tambra itulah salah satu bukti hidup. Dasar wanita serong, hatimu palsu. Kau gunakan kecantikanmu untuk meracuni lelaki lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Keren banget, Keren banget ya. Keren banget ya. Kalau dari saya sih enggak Ya. saya kurang menarik gitu loh. Nggak apa-apa, kan coba aja. pengalaman gitu. Udah saya jadi naso aja ya, Ya, naso. yang dramatisasi itu. Izin ya. Apa yang kalian tahu tentang kalian? Rakyat kecil seperti kalian ini tidak pantas bicara tentang keadilan. Begitu. Ih, keren banget. Dialog antara kalian berdua itu pernah ada nggak sih? Coba dong, kalau ada itu dimainin di sini. Pernah ya, itu Iya. 2 kali kita main bareng ya. Betul. Coba dong, pentasin. Bentar, saya ingat-ingat dulu soalnya kan kami sudah banyak ikut drama. Saya ingat-ingat dulu. Iya, ya, nggak usah. Udah ngerti aja. Ya. Kebanyakan coba- pengalaman coba sih ya. aja dulu. Iya, jadi lupa brudet di kepala ini. Loh, apa-apaan ini? Alas Purwo ini tinggal 2 minggu lagi. Kenapa masih belum tergarap sama sekali? Doer, Ya bos, ini bagaimana? Kenapa? Waktu saya datang ke sini, saya melihat para pekerja pada diam saja, tidak ada yang bekerja. Sementara target kita tinggal 2 minggu lagi. apanya gimana bos? Loh, kamu tidak mendengarkan omonganku tadi ya? Gini bos, bos tak beritahu ya bos, Alas Purwo ini sungguh serem. Ya, 2 pekerja yang kabur itu bos, Ya. diganggu genderuwo. Genderuwo. Ya, kurang lebih seperti itu. Keren banget. Mungkin dari yang tadi itu kurang menjiwai karena itu kan naskah sudah lama sekali gitu. Iya, Gak jadi tahu ya. Iya, kan lupa. Pesan-pesan kalian buat orang-orang teater itu apa aja? Ya, pesan dari saya sih mungkin bagi teman-teman semuanya ketika berekspresi di panggung itu lebih memaksimalkan lagi. Gunakan ekspresi kamu semaksimal mungkin, baik ekspresi wajah maupun ekspresi gerak tubuh. Itu pesan dari saya. Dan pesan dari saya itu ya untuk teman-teman itu memiliki kesadaran diri sendiri aja deh. Soalnya kan dari pengalaman itu masih banyak tuh yang masih cengengesan, masih kurang fokus gitu ya, seperti apa yang dibilang Mas Standar tadi, dimaksimalin lah itu ekspresinya gitu ya, begitulah. Apa sih harapannya ke depannya biar teater itu lebih maju, lebih dikenal banyak orang? Oke, ketika kita punya harapan, pasti kita punya program bagaimana untuk mewujudkan dari harapan itu. Nah, kami memiliki beberapa program. Yang pertama itu kami memiliki program untuk berkolaborasi dengan teater-teater lain. Sehingga ketika ada hari-hari besar, contohnya seperti bulan bahasa atau memperingati hari-hari lain, itu kami bisa ibaratnya Berdrama bareng gitu. betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami itu punya program bagaimana cara mengenalkan teater asal Rawo ini di lebih umum lagi, yaitu dengan cara pementasan akhir tahun ajaran. Itu satu program kami, di mana program itu akan dijalankan setiap tahun ajaran baru. Semisal nih kalian kan lulus, Ya. kalian mau ikut lagi nggak acara teater ini? Kalau ditanya ini pasti ikut ya. Ya. Siapa sih yang nggak ingin ikut gitu kan? Ya. Teater itu asik banget loh. Ibaratnya kalau saya itu kan punya mindset gitu, ibaratnya selesaikan apa yang kamu mulai gitu.
Ya mungkin itu saja ya buat pertanyaan hari ini. Maaf bila ada kata yang salah. Buat teman-teman kalau mau lihat lagi podcast selanjutnya, tonton saja di episode selanjutnya ya. Terima kasih buat Mas Nandar dan buat Mas Anang. Terima kasih. Sampai jumpa kepada episode selanjutnya. Dadah.